Assalamualaikum Pak Saihu dan Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Hari. Pak Hari. Gimana kabarnya hari ini Pak Saihu? Alhamdulillah sehat. Saya tadi dengar kalau Pak Saihu akan melaksanakan coaching ya untuk hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan Pak? Yang pertama yang saya siapkan yaitu sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang tujuan coaching ini nanti. Kemudian untuk identifikasinya juga sudah saya siapkan pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya rencana aksi, serta yang terakhir adalah tanggung jawab atau kelanjutan dari tindak lanjut dari rencana aksi yang akan dilakukan. Sudah bagus ya Pak untuk persiapannya. Jangan lupa Pak untuk 3 kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama nanti ada present, kehadiran penuh dari coach maupun coachee. Kemudian mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk coaching kali ini kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Saihu? Untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan untuk pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot, oke. Siap Pak. Kira-kira indikatornya kalau kompetensi itu sudah tercapai atau belum, kira-kira indikatornya seperti apa Pak? Berarti nanti di akhir coaching, yang pertama bisa berjalan lancar, kemudian saya bisa membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Baik Pak, sudah sangat bagus sekali ya Pak. Baik Bu Intan dan Pak Saihu, bisa dimulai coachingnya? Baik Bu Intan, kira-kira sore ini kita akan ngobrolin apa nih Bu Intan? Ini loh Pak, saya itu masalah di kelas tentang pembelajaran. Jadi Bu Intan pengen ngobrolin masalah di kelas tentang pembelajaran. Iya. Pembelajaran yang seperti apa itu Bu? Ini menimbulkan motivasi anak-anak lagi. Soalnya seminggu yang lalu itu motivasinya itu masih semangat gitu. Akhir-akhir ini kok menurun ya Pak ya, semangatnya anak-anak di kelas itu. Baik. Jadi Bu Intan di akhir sesi ini pengen supaya motivasi anak-anak itu tumbuh kembali gitu ya? Iya, baik. Pak. Lantas nanti di akhir kita ngobrol ini, harapan Bu Intan seperti apa? Harapannya saya menemukan bagaimana strategi murid saya itu semangat lagi Pak, termotivasi lagi belajar tanpa dioprak-oprak seperti itu. Oke. Nah gini Bu Intan, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Intan ini posisinya saat ini untuk menuju pencapaian timbul motivasi dari anak-anak tadi, kira-kira poinnya berapa Bu Intan? Sepertinya 6 Pak. 6 ya? Iya. 6, berarti nanti di akhir sesi kita ketemu solusinya, kemudian anak-anak bisa menimbulkan motivasi sampai posisi 10 gitu Bu Intan ya? Iya. Baik. Betul, Pak. Saat ini kira-kira hambatan yang dihadapi Bu Intan apa ya? Hambatan dalam motivasi itu ya Betul, Pak ya? Ya. Hambatannya itu mungkin biasanya saya kan dapat murid yang di bawah 30. Ini kan di atas 30 siswanya. Terus mungkin ada anak yang aktif banget, terus ada anak yang kurang aktif. Jadi seperti itu hambatannya. Terus kadang itu di pelajaran saya itu termotivasi, terus di pelajaran lain itu kurang termotivasi. Seperti itu Pak hambatannya. Iya. Berarti apa kira-kira untuk supaya siswa itu bisa termotivasi kembali, kira-kira Bu Intan saat ini yang pengen dilakukan apa? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini menggunakan berbagai strategi Pak. Mungkin hari ini strateginya apa, terus besok mungkin saya rubah, atau juga menggunakan media Pak. Terus saya juga mengurangi ceramah, mungkin seperti itu Pak. Oke. Berarti rencana ke depan untuk mencapai tujuan supaya anak-anak termotivasi lagi, Bu Intan yang pertama akan mencoba mengurangi ceramah. Ya. Kemudian selanjutnya apa tadi Bu Intan? Yang kedua, menggunakan berbagai macam strategi dan media. Menggunakan berbagai macam strategi dan media. Kira-kira kapan Bu Intan akan melakukan itu? Mungkin besok Pak. Mulai besok ya? Iya. Nah, kalau mulai besok, nanti mungkin saya persiapkan juga
tadi jam kosong juga saya masih membayangkan Pak, membayangkan besok mau saya apakan gitu. Mungkin nanti di rumah kalau ada waktu saya buat rencana saya. Nah, berarti sudah akan sesegera mungkin berarti Bu Intan ya. Besok akan dilaksanakan, kemudian nanti di rumah Bu Intan akan mencoba untuk merancang pembelajaran untuk besok. Baik, kemudian kira-kira menurut Bu Intan, siapa sih yang bisa membantu Bu Intan supaya besok itu bisa terlaksana dengan baik? Oh iya Pak, biasanya itu saya itu Bu Titin Pak, yang membantu itu. Jadi biasanya kalau ini tadi belum ketemu Bu Titin Pak, mungkin nanti bisa saya WA atau saya telepon seperti itu Pak. Oh gitu ya, berarti nanti Bu Intan bisa minta bantuan, minta tolong sama Bu Titin untuk rancangan besok seperti apa, nanti dibantu sama Bu Titin. Iya. Oke, berarti Bu Intan setelah Bu Intan melaksanakan rencana aksinya untuk mulai hari ini, Bu Intan merancang, kemudian besok melaksanakan di kelas, kira-kira indikator keberhasilannya tercapainya seperti apa Bu Intan? Ini Pak, mungkin anak-anak kembali motivasi, terus tanpa harus disuruh, anak-anak itu langsung semangat gitu. Soalnya kemarin itu ada anak 10 itu tidak mengerjakan PR seperti itu. Terus ada anak 4 ini dari awal masuk sampai sekarang itu lambat. Terus ada yang kelihatan males-malesan. Terus diajari itu lama menerimanya. Mungkin nanti indikatornya anak yang lama ini bisa mengikuti teman-teman lainnya seperti itu Pak. Baik. Terus PR tanpa harus diingatkan melalui WA itu anak-anak juga langsung mengerjakan seperti berarti itu. Intinya anak-anak dengan yang dilakukan Bu Intan tadi dengan bantuan Bu Titin, anak-anak yang asalnya lola, yang asalnya loadingnya lambat, yang asalnya malas-malesan, nanti bisa jadi mereka akan satset buat gitu ya. Betul Pak. Gitu Satset ya. buat. Oke, saya kira cukup Bu Intan ya untuk sesi coaching kita sore ini. Mudah-mudahan Bu Intan bisa segera melaksanakan dengan baik, bekerja sama dengan Bu Titin gitu Bu Intan ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Saiku. Nanti kalau saya ada perlu di coaching lagi, mohon waktunya nggih Pak. Siap Bu Intan. Kapanpun saya akan siap. Kita akan bersama belajar bersama Bu Intan ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Intan. Baik Pak Saihu dan Bu Intan, alhamdulillah coaching hari ini sudah selesai. Hasilnya juga sangat bagus. Untuk Pak Saihu sudah benar-benar menerapkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya amati dari tadi pertanyaannya sungguh-sungguh sangat berbobot sehingga sangat membantu Bu Intan untuk menggali solusi yang akan dicapai. Begitupun dengan Bu Intan, apa yang diharapkan sudah tercapai dengan proses coaching kali ini ya Bu. Assalamualaikum Pak Hari, Pak Saiku. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia Bu Intan. Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana Pak? Alhamdulillah bahagia Bu Intan. Oh bahagia ya? Iya. Baik Pak Hari, untuk kegiatan coaching hari ini apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Hari? Yang sudah saya siapkan pertanyaan sesuai alur Tirta meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Ya. Itu Bu Intan. Betul sekali Pak Hari. Coaching hari ini yaitu mengenai alur Tirta. Dan baik, jangan lupa ya Pak Hari, 3 kompetensi inti yaitu present, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif atau dengan perasaan, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Siap. Kira-kira Pak Hari nanti sebagai coach indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari coach apa Pak? Menurut saya nanti indikatornya adalah coach kalau sudah mampu menemukan solusi, itu adalah salah satu indikatornya Bu Intan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya kemudian mampu membuat coach menumbuhkan solusinya sendiri. Nah, itu adalah indikator keberhasilannya. Oh ya, bagus sekali Pak Hari. Terus dari 3 kompetensi inti yang mau diperdalam
yang bagian mana, Pak? Kalau saya lebih ke mendengarkan aktif, Bu Intan. Oh ya, baik. Bisa dimulai dari sekarang, Pak Adi? Baik, Bu Intan. Oke. Terima kasih. Monggo, silakan. Selamat sore, Pak Saihu. Selamat sore Pak Hari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap, Pak, untuk coaching kita hari ini? Siap Pak Hari. Kira-kira kita coachingnya nanti ngomongin apa ya, Pak? Kira-kira? Gini Pak Hari, saya itu kan di tahun pelajaran ini, Ya, saya baru mengajar di kelas 3. ya. Nah ternyata Pak Hari ada salah satu siswa saya itu yang belum lancar membacanya. Gimana ya Pak Hari ya kira-kira ya? Oh, berarti masalahnya di Pak Saihu sekarang baru ngajar di kelas 3. Kemudian ada salah satu dari muridnya Pak Saihu yang belum bisa membaca. Begitu ya, Pak ya? Bisa diceritakan, Pak, anak itu nggak bisanya membaca seperti apa, Pak? Jadi gini Pak, jadi anak saya ini cara membacanya masih Iya. sangat lambat. Jadi sangat lambat. Sepertinya sih kalau apa ya, beberapa huruf gitu kadang terbolak-balik. Iya. B dengan D, kemudian membedakan P itu juga sering keliru gitu. Iya. Oh, Tentunya gitu, Pak, ya. Ari. Tapi bukan yang tidak bisa membaca sama sekali ya, Pak, berarti ya kalau saya dengar dari keterangannya Pak Betul, Saihu. betul Pak Ari. Bukan. Berarti dianya masih bisa membaca, Pak ya? Masih. Menurut Pak Saihu ini, dia membacanya tuh kalau saya kasih rentang nilai dari 1 sampai 10, 10 di sini anak itu sudah bisa membaca, Pak. Kira-kira anak itu berada di posisi berapa, Pak Saihu? Kira-kira dia ini ada di posisi 6 Pak Ari. Di posisi 6 ya, Pak ya? Gitu, Pak ya. Berarti nanti kira-kira, Pak, kalau anak ini nanti sudah mampu keluar dari masalah ini, Pak, kira-kira apa yang diinginkan Pak Saihu? Saya pingin dia sih di posisi 10 ya, seperti teman-teman yang lainnya. Tapi setidaknya ada peningkatan, bisa jadi ke 8 lah minimal, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Untuk ini, Pak, dari kemarin mungkin ketika Pak Saihu mengamati, sudah mulai ada gambaran, mungkin ide atau gagasan bagaimana solusi untuk anak ini, Pak. Kira-kira Pak Saihu sudah punya solusinya atau bagaimana? Oh iya Pak, saya mengamati anak ini sebenarnya bisa membaca jika dibantu dengan gambar-gambar yang mendukung atau ada ilustrasinya. Itu dia cepat sekali menangkapnya. Oh, gitu, Tapi Pak. ketika hanya berupa teks, nah itu dia di samping kesulitan membacanya, dia juga nggak paham dengan apa yang dibacanya gitu. Oh, gitu, Pak ya. Berarti Pak Saihu sudah punya gambaran ya, Pak ya, solusinya untuk anak ini nanti ke depan supaya bisa membaca dengan memberikan bantuan berupa gambar ya, Pak ya. Betul, betul. Dengan kata lain, untuk mengkonkretkan pengetahuan si anak itu Betul, tadi, Pak ya. ya. Oke. Kemudian kira-kira ini, Pak, untuk solusi ini kan sudah mulai ada gambaran. Ada nggak, Pak, hambatan dari Pak Saihu kira-kira untuk solusinya Pak Saihu ke depan? Hambatannya yang pertama masalah waktu Pak Ari. Iya. Jadi masalah waktu, tapi ya apa ya, gimana ya? Ya itu waktu itu. Waktu. Masalah Maksudnya waktu di sini waktu apa, Pak? Jadi waktu misalkan saya butuh waktu latihan untuk memberi latihan dia lebih, itu saya yang kesulitan waktunya Pak. Karena misalkan ketika ada pelajaran lain, kemudian Iya. saya ambil, Iya. itu kan berarti juga mengganggu dia untuk belajar di pelajaran tersebut seperti itu. Nah, itu saya kebingungnya di situ Pak. Masalah waktu ya, Pak? Iya betul. Kemudian untuk masalah waktu ini, Pak, kira-kira yang bisa membantu Pak Saihu kira-kira siapa, Pak? Kira-kira saya minta bantuan sama Pak Imam Pak, karena kita tahu selain di kelas saya kan juga Iya. ada kelasnya Pak Imam. Jadi Iya. mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Imam untuk membagi waktunya. Ya. Ketika Pak Imam kosong gitu, Iya. mungkin saya akan minta bantuan bersama beliau. Oh, gitu, Pak. Oh, Pak Imam, Pak ya, yang bisa bantu. Semoga ya, Pak, masalah ini cepat terselesaikan. Kira-kira Pak Saihu akan melaksanakan rencana tadi mulai kapan, Pak? Secepatnya Pak, jadi nanti saya akan koordinasikan bersama Pak Imam dulu, Ya. anaknya bagaimana, kita atur jadwalnya. Ketika Ya. sudah ketemu jadwalnya, berarti saya harus segera mungkin untuk melaksanakan Pak, dalam minggu inilah. Oh, gitu ya, Pak. Oke, semoga berhasil ya, Pak. Amin, amin. Saya tunggu kabar berikutnya.
Nanti kalau sudah berhasil kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Saiku. Alhamdulillah Pak Hari, Iya. kucing hari ini dengan Pak Saiku berjalan dengan lancar. Iya. Terus saya lihat Pak Hari juga sudah mendengarkan aktif sekali. Mampu memberi umpan balik juga ke Pak Saiku. Pak Saiku juga kelihatannya enjoy sekali dalam kegiatan kucing ini. Terus untuk Pak Hari sangat-sangat bagus dan bisa menimbulkan solusi. Nanti mungkin bisa dilakukan ya Pak Saiku ya. Kira-kira kompetensi inti tadi yang mendengarkan aktif, apa yang Pak Hari rasakan? Dengan mendengarkan aktif itu Bu Intan, ternyata saya lebih memahami apa yang jadi topik permasalahan yang dibahas pada saat coaching. Iya. Itu sih, Bu. Dari kegiatan tersebut membantu sekali ya Pak ya? Iya, sangat membantu sekali Bu Intan. Oke. Baik Pak Hari, kegiatan kucing berikutnya, Iya. kompetensi inti apa yang akan dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan lagi Bu Intan, ini mengenai pertanyaan berbobot Bu Intan. Oh iya. Mungkin pertanyaan saya rasa masih kurang berbobot lah Bu Intan. Iya, iya. Itu mungkin Bu Intan. Iya, sudah bagus kok tadi Pak Hari ya. Terima kasih Bu Iya. Intan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Intan dan Pak Hari. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana hari ini, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, Bu Intan. Iya, Pak. Sore ini Bu Intan kan akan melakukan coaching bersama Pak Hari. Apa saja yang sudah disiapkan Bu Intan untuk coaching bersama Pak Hari, Bu Intan? Ini Pak, saya mempersiapkan alurnya, yaitu alur kucing hari ini yaitu menggunakan Tirta Pak. Tujuan dari coaching hari ini sama identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab dari kucingnya Pak. Selain Baik. itu saya sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot juga. Nah, berarti sudah betul-betul siap Bu Intan ya? Iya. Oke, saya ingatkan Bu Intan tentang kompetensi dari seorang coach. Saya ingatkan lagi, yaitu tentang present atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu Intan ya? Iya, iya. Jadi nanti Betul, Bu Intan Pak. harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Iya. Oke, kemudian dalam kegiatan coaching bersama Pak Hari sore ini Bu Intan, apa yang ingin Bu Intan kembangkan? Kompetensi mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present Pak, kehadiran penuh. Baik. Seperti itu. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya nanti di akhir berarti bagaimana Bu Intan? Indikatornya nanti saya bisa merasakan dari kuci saya yaitu Pak Hari. Saya nanti akan membantu menumbuhkan solusi dari Pak Hari Pak. Oke, baik. Berarti sudah betul-betul siap Bu Iya. Intan ya? Iya, Baik, silakan insya Allah, kalau Pak. begitu Bu Intan bisa memulai coaching bersama Pak Hari hari ini. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Bu Intan. Masih semangat ya Pak, sore-sore ini anak-anak sudah pulang, kita masih akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu Intan. Ya. Alhamdulillah semangat Bu Intan. Oh ya, Alhamdulillah. Baik Pak, kira-kira kita nanti ngobrol apa ya? Ini Bu coachingnya. Intan, saya tuh punya masalah Bu Intan di kelas. Masalah karakter anak yang saya rasa kok semakin kesini sepertinya kok semakin menurun ya Bu Intan ya. Oh iya. Jadi ada penurunan karakter kayaknya di kelas saya Bu Intan. Kayaknya itu masalahnya Bu Intan. Oh seperti itu ya Pak Iya. ya. Jadi karakter anak-anak di kelasnya Pak Hari ya. Iya. Baik Pak Hari, sebelum kita lanjutkan coaching hari ini, Iya. saya akan mengajak Pak Hari supaya apa ya? Supaya nanti setelah kegiatan ini Pak Hari merasa lega seperti itu. Untuk mengawalinya, silakan Pak Hari pejamkan mata. Baik Pak Hari, sekarang rasakan, tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Baik Pak Hari, dibuka matanya. Bagaimana Pak Hari rasanya? Saya merasa lebih tenang Bu Intan, lebih tenang dan lebih menikmati percakapan saya dengan Bu Intan kali ini. Baik Pak Hari, tadi Pak Hari kan sudah melakukan aktivitas, terus sudah melakukan penyegaran ya Pak Hari. Bisa saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya Pak Hari? Bisa Bu Intan. Ya. Tujuan dari percakapan kita hari ini apa ya Pak?
Ini Bu Intan, karena saya merasa resah tadi ya Bu Intan ya, saya Iya. merasa terganggu perasaan saya dengan melihat karakter anak didik saya yang sudah mulai berkurang. Jadi saya ingin dengan percakapan kita ini, saya menemukan solusi Bu Intan. Iya. Tujuan saya. Baik Pak Hari, bisa gambarkan karakter seperti apa yang di kelasnya Pak Hari? Jadi gini Bu Intan, murid-murid saya itu akhir-akhir ini ketika saya berbicara, dia itu seperti kurang bisa fokus gitu loh Bu Intan. Iya. Jadi saya merasa kok saya seperti dicuekin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu Intan, dia itu memanggil temannya itu dengan sebutan nama orang tua. Nah, disitulah itu. saya merasanya kok seperti kurang sopan ya Bu. Nah, jadi itu adalah inti dari masalahnya sebenarnya Bu. Oh ya, jadi di kelas jenengan itu berarti nganu ya Pak ya, ketika Pak Hari menerangkan, Pak Hari dicueki sama muridnya, mungkin terus ada yang memanggil nama orang tuanya, berarti seperti misalnya orang tuanya namanya Adi, berarti anak itu namanya Joni dipanggil Adi, Iya, seperti benar. itu ya Pak ya. Benar. Iya. Kira-kira kenapa ya Pak Hari kok sampai merasa tercueki ketika menerangkan di depan Pak? Itu Bu Intan yang saya kurang. Biasanya anak itu kan dia lebih, kalau menurut saya lebih ke kesopanannya ya Bu Intan ya. Biasanya Iya. kan dia itu kelihatan sopan, kelihatan gimana gitu Bu Intan. Nah yang ini kok kelihatannya dia seperti apa ya Bu? Lebih tepatnya itu kalau saya menggambarkan kesopanannya itu kayak mulai menurun. Ditambah lagi dengan gaduhnya itu semakin diperparah dengan dia itu memanggil nama temannya itu dengan sebutan orang tua Bu Intan. Apakah Pak Hari sudah mencoba untuk mengatasinya Pak di kelas? Sudah Bu Intan, saya sudah mengatasinya dengan saya menasehati, kemudian saya kemarin sudah mencoba untuk mempraktekkan restitusi, cuman keberhasilannya kok tidak bertahan lama dulu Bu Intan. Cuman Iya. bertahan sehari 2 hari aja, setelah itu diulang lagi, seperti itu Bu Intan. Oh iya ya, dari gambaran Bapak tadi sudah terlihat ya Pak. Kira-kira skala 1 sampai 10 itu karakter murid Pak Hari di rentang berapa ya Pak ya? Kalau sekarang lebih ke rentang 5 mungkin ya Bu Intan. Oh 5. Dari yang ya. kemarin rentangannya ada di skala 9, sekarang lebih ke angka 5 Oh Bu Intan. iya, menurun sekali tuh Pak Hari ya. Iya, benar Bu Ya. Intan. Kalau cara mengatasinya Pak Hari itu masuk kira-kira rentang berapa Pak? Yang sudah dilakukan saat ini. Tadi kan Bapak bilangnya sudah menasehati seperti itu. Iya. Sebenarnya sudah ada di rentang 6 mungkin ya Bu Intan. Iya. Nah, cuman saya kayak merasa bingung saya harus ngapain lagi gitu loh Bu Intan. Makanya saya butuh coaching ini Bu Intan. Oh iya ya. Iya Pak. Saya mengerti perasaan Bapak ya. Ya pasti rasanya dicueki itu memang tidak enak ya Pak ya. Benar sekali Bu Terus Intan. apalagi kita harus berhadapan dari pagi sampai siang seperti itu. Ya, kira-kira hambatannya itu hambatan lainnya apa ya Pak? Gini Pak, maksudnya itu menumbuhkan karakter anak itu hambatannya apa ya Pak Hari ya? Kalau menurut saya Bu Intan, kan saya sudah melakukan motivasi di kelas, saya sudah menasehati. Ini cuman praduga masih ya Bu Intan. Apa mungkin saya butuh, ini mungkin kali ya Bu Intan, saya butuh dukungan dari orang tua. Jadi yang menasehati anak itu nggak cuma saya di kelas, tetapi juga orang tua di rumah. Nah, dengan begitu mungkin kan nantinya si anak itu akan selalu ingat dengan apa yang saya nasihatkan. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, bagus itu Pak solusinya dari Pak Hari itu. Tadi kan sudah menasehati, juga bisa dengan orang tuanya juga Benar, itu. benar. Ya, bagus Pak, sangat bagus. Nah, kira-kira nanti rencananya Pak Hari ini dibantu dengan siapa ya Pak ya? Saya nanti akan mencoba untuk menemui Bapak Kepala Sekolah Bu Intan. Saya akan mencoba mengundang orang tua murid Oh iya. untuk menyampaikan masalah penurunan karakter ini. Siapa tahu mereka nanti bisa membantu saya untuk menasehati selama di rumah. Jadi nasihat itu nggak hanya dari guru, tetapi juga
dari orang tua di rumah. Oh iya, bagus itu Pak. Tadi Bapak sudah minta bantuan ke kepala sekolah, itu juga sangat bagus Pak. Bapak kepala sekolah nanti juga bisa memfasilitasi Pak Hari dengan orang tua, seperti itu. Kira-kira kalau teman sejawat nanti perlu bantuan juga Pak? Kayaknya gitu Bu Intan. Saya akan meminta, kebetulan di kelas 6 ini kan gurunya ada 2 Bu Intan. Oh, iya. Dengan kelas sebelah, dengan paralel satunya. Jadi mungkin itu yang akan saya ajak untuk berkolaborasi Bu Intan. Oh iya. Baik Pak Hari. Kapan kira-kira Pak Hari akan dijalankan? Mungkin besok ya Bu Intan. Karena besok. ini tadi kepala sekolah saya lihat kok sepertinya beliaunya sedang rapat. Jadi sepertinya besok saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan masalah ini Bu Intan. Oh iya, berarti besok masih sharing dengan Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya? Ya, terkait undangan tadi Bu Intan. Iya, kalau nanti kepada orang tua, kita kira-kira rencananya kapan Pak Hari? Kalau bisa secepatnya Bu Intan, minggu inilah. Maksimal nanti hari Sabtu Bu Intan. Oke Pak Hari, lebih cepat lebih baik. Iya Bu Intan. Ya, oke Pak Hari, berarti Pak Hari, solusi dari Pak Hari tadi ya, kalau Pak Hari pertama akan menasihati muridnya. Iya Bu Intan. Terus yang kedua Pak Hari minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan sosialisasi ke orang tua, Ya. seperti itu ya Pak. Ya, Terus betul. nanti Pak Hari juga akan minta bantuan rekan sejawat karena di kelas 6 ini ada Dua paralel, 2 gurunya dan 2 wali kelasnya. Iya, betul Bu Oke. Intan. Baik, terima kasih Pak Hari. Semoga solusi dari Pak Hari bisa mengatasi masalah tentang karakter di murid kelas Pak Hari dan kelas 6 satunya. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Hari? Saya kira itu dulu ya Bu Intan ya kayaknya. Oh iya. Mungkin nanti lain kali kita sambung lagi Bu Intan. Iya, nanti juga saya akan melihat perkembangan Pak Hari mengatasi kelasnya Pak Hari. Siap Bu Ya, Intan. saya juga siap apabila Pak Hari minta bantuan ke saya. Oke Bu Intan, Ya, terima kasih terima sebelumnya. kasih, nggih. Terima kasih Pak Hari. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu Intan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Intan sudah selesai coachingnya sama Pak Hari ya. Iya. Nah, sekarang tadi yang sudah dilakukan Bu Intan untuk mengembangkan kompetensi yang diinginkan Bu Intan tadi seperti apa Bu Intan? Present ya Pak ya, kehadiran penuh ya. Ya, tadi saya juga sudah membuat Pak Hari merasa lega, merasa nyaman, terus unek-uneknya tersampaikan seperti itu Pak. Terus saya juga merasakan apa yang dirasakan Pak Hari, seperti itu Pak. Iya ya. Jadi gini Bu Intan ya, sesuai dengan catatan yang saya punya, tadi betul Bu Intan sudah melakukan hal itu, bahkan Bu Intan sebelum mengadakan coaching, Bu Intan sudah berusaha untuk bagaimana Pak Ari supaya nyaman, bagaimana Pak Ari supaya tenang dengan melakukan teknik stop Bu Intan ya. Iya. Kemudian ketika dalam percakapan tadi, dalam catatan saya juga Bu Intan mengerti betul perasaan Pak Hari dengan mengatakan bahwa saya tahu bagaimana rasanya ketika menghadapi murid-murid seperti itu. Nah, bagus sekali Bu Intan. Kemudian setelah sesi coaching ini berakhir, kira-kira nanti ketika coaching berikutnya, adakah kompetensi yang ingin dicapai Bu Intan lebih lanjut? Ini Pak, kompetensi mendengarkan aktif. Oke, berarti nanti selanjutnya Bu Intan ingin lebih mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif Bu Intan ya. Pak. Baik Bu Intan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya tadi bermanfaat betul-betul untuk anak didik kita, terutama Bu Intan ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Intan. Pak Hari sudah melakukan sesi coaching ini dengan sangat baik menurut saya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Bu Intan dan Pak Hari. Waalaikumsalam Pak Said.